Sahabat alam, belakangan ini negara kita terus dilanda berbagai macam bencana alam dan musibah. Mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, bahkan masih teringat di benak kita bagaimana bencana tsunami telah memakan banyak korban jiwa dan harta di Nangro, Aceh Darussalam beberapa waktu lalu. Bencana alam seperti itu dapat juga terjadi di daerah kita Sulawesi Tenggara. Namun mengenai kapan bencana itu akan terjadi, tak ada yang tahu pasti. Sapuhan angin puting beliung pernah terjadi di Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan. Terakhir kita sempat merasakan getaran gempa bumi dengan kekuatan 2 hingga 5 skala Richter terjadi beberapa waktu lalu. Kita tentu bertanya apa yang akan dilakukan jika peristiwa tersebut terjadi. Lantas kapan peristiwa itu akan terjadi? Dan tidak adakah sistem peringatan dini terhadap penanggulangan bencana alam? Pada edisi kali ini, Pro Alam akan mengajak Anda mengenali tanda-tanda datangnya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami, serta bagaimana mengetahui upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Selamat mendengarkan dan mari bersahabat dengan alam. Pernahkah kamu merasakan gempa? Ketika gempa bumi terjadi, tiba-tiba kepala terasa pusing dan seolah-olah berputar. Mengapa hal tersebut terjadi dan apa sebenarnya gempa bumi itu? Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena bergesernya batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi, dan juga bisa dikarenakan adanya letusan gunung berapi. Di seluruh penjuru dunia, bencana alam dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Belum ada yang dapat memastikan peristiwa ini akan terjadi dengan tepat, namun kita hanya dapat memperkirakan. Secara umum, Indonesia adalah salah satu negara yang dikategorikan sangat rawan gempa. Hal ini disebabkan karena selain diapit oleh benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Hindia, Indonesia juga merupakan tempat bertemunya 3 lempeng tektonik, yakni Eurasia, Hindia Australia, dan Pasifik. Pertemuan 3 lempeng ini telah menciptakan sejumlah patahan di wilayah kepulauan Indonesia, termasuk di daerah kita Sulawesi Tenggara. Adanya patahan atau sesar tersebut sudah barang tentu menjadi pemicu terjadinya gempa bumi. Ini berarti wilayah yang berada di jalur patahan tersebut cepat atau lambat akan mengalami guncangan gempa. Wilayah itu antara lain Kabupaten Kolaka, Konawe bagian utara, Kota Kendari, sampai di Kepulauan Wakatobi. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Dinas Pertambangan dan BMG Kendari, sejumlah pemukiman penduduk di Kota Kendari berada dalam posisi rawan gempa. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Kendari, Sukadi. Daerah Kota Kendari itu yang melewati itu daerah, terutama yang kita memasuki dari kecamatan kelurahan Mata, kemudian ke sampingnya Nambu, terus sampai membelah gunung di daerah Konawe Selatan, masuk ke Laut Banda. Kalau kita memperkirakan yang pernah terjadi itu ya 5,5 itu yang tahun 2000 itu terjadi di Teluk Wawoni atau di daerah laut tahun 2005 itu tahun 2000 itu di daerah di Teluk Wawoni. Tahun 2006 kemarin itu sekitar 4 sampai 5 kali kejadian gempa bumi yang berpusat di daerah Andonuhu. Peristiwa gempa yang dirasakan masyarakat Sulawesi Tenggara pada Sabtu malam tanggal 13 Januari 2007 lalu
memang hanya sebatas guncangan kecil dengan kisaran kekuatan antara 1 hingga 6 skala Richter. Namun demikian, tahukah Anda jika ternyata di kota Kendari, tepatnya di wilayah Nanga-Nanga, pernah terjadi bencana tsunami di tahun 1820. Berdasarkan teori geofisika, daerah yang telah mengalami bencana tsunami merupakan daerah yang dianggap rawan terhadap bencana gempa, karena patahannya sudah terbentuk dan bisa menimbulkan bencana yang sama. Selain gempa bumi, wilayah Sulawesi Tenggara juga sering dilanda bencana banjir dan angin puting beliung. Terhitung telah terjadi 3 kali peristiwa banjir sepanjang tahun 2006 kemarin. Yang pertama, terjadi di Desa Asinua Jaya, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. Menyusul Desa Asera, Kabupaten Konawe, serta di Kelurahan Sodoha, Kota Kendari. Di awal tahun 2007, tiupan angin puting beliung melanda kecamatan lainnya, Kabupaten Konawe Selatan. Akibat dari bencana ini, ratusan rumah penduduk hancur dan beberapa warga luka-luka. Jadi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2006, itu pukul sekitar 2:30 waktu Indonesia Tengah, itu di Desa Pondowu dan di Desa Pumbinisi, di Desa Hongoa, Kecamatan Pondidaha, itu telah terjadi bencana alam yang menurut masyarakat itu adalah angin puting beliung yang mengakibatkan beberapa buah rumah rusak dan tanaman masyarakat yang menjadi korban. Ada kerusakan terjadi. Angin puting beliung adalah suatu hembusan angin yang berputar kencang akibat pengaruh gangguan makro berupa badai tropikal yang bertiup dari arah barat laut. Tanda-tanda akan adanya angin puting beliung ini sesungguhnya sudah bisa diperkirakan melalui alat satelit cuaca yang bisa terbaca setiap 3 jam sekali. Hanya saja, untuk menyebarluaskan informasi tersebut masih sulit dilakukan. Nah, kalau khusus mengenai informasi cuaca itu kan kita udah ada namanya itu satelit, itu gambar satelit itu. Nah, di situ bisa diketahuin gitu, bagaimana gerakan badai ke arah mana. Nah, misalkan kalau dia mengarah ke arah daratan, badai itu akan meluruh. Tapi kalau dia masih tidak bergerak atau slowly, dapat bertahan itu gangguan cuaca buruknya. Interval waktunya berapa lama, Pak? Nah, itu tidak bisa diketahui, itu bisa diketahui daripada kita monitor di satelit itu, satelit cuaca itu. Jadi kelihatan itu gerakannya itu, move-nya itu. Kan itu berjalan. Jalan. Iya. Itu bisa dipantau, Pak? Dipantau.